Hai, jumpa kembali dengan saya Sonzarni di video tutorial seri praktikum mikrotik menggunakan GNS3 VM. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meremote mikrotik dengan Winbox di GNS3 VM. Untuk contohnya, seperti ini topologi yang akan kita bangun. Ada switch dan dua router mikrotik ini berada di dalam GNS3 VM. Untuk menghubungkan switch dan router-router ini ke jaringan luar, device atau perangkat yang digunakan di GNS3 VM adalah NAT. Device NAT ini sama seperti sebuah router yang menghubungkan dua network yang berbeda. Network yang pertama adalah network yang ada di dalam GNS3 VM itu sendiri, yaitu yang ini. Sedangkan network yang kedua adalah network GNS3 VM dengan komputer atau laptop real kita. Jadi ini adalah komputer real kita. Untuk interface NAT yang terhubung ke network ini, IP address-nya adalah 192.168.122.1 dan berfungsi DHCP server pada interface tersebut. Jadi router-router mikrotik ini bisa di-enablekan DHCP kliennya dan akan mendapatkan pinjaman konfigurasi IP address. Sedangkan interface yang terhubung ke komputer atau laptop real kita berfungsi sebagai DHCP client. Dia akan mendapatkan IP address dari mesin virtual kita. Jadi aplikasi mesin virtual yang kita gunakan harus enable fitur DHCP servernya. GNS3 VM yang saya gunakan memakai VirtualBox sebagai mesin virtualnya. Interface yang ini akan mendapatkan IP address 192.168.69xx dari VirtualBox. Mungkin IP address ini akan berbeda dengan GNS3 VM yang Anda gunakan, tergantung dari fitur DHCP server mesin virtual yang digunakan. Oke, kita ke GNS3 VM. Saya telah menjalankan GNS3 VM dan juga telah membuat topologinya. Pastikan di summary server ini GNS3 VM-nya telah running. Ini menandakan bahwa GNS3 berjalan menggunakan VM atau virtual machine. Sekarang kita lihat dulu IP address interface GNS3 VM yang terhubung ke mesin virtual kita. Kita ke virtual mesinnya. Nah, ini dia IP address-nya. Kita coba lihat IP address interface VirtualBox dari komputer real kita. Karena sudah mendapatkan IP address, maka kita bisa mencek koneksi komputer real kita dengan GNS3 VM. Ctrl C. Oke, komputer real kita sudah terhubung ke GNS3 VM atau ke device NAT ini. Selanjutnya kita lihat IP address dari interface NAT ini yang terhubung ke perangkat yang ada di dalam GNS3 VM. Kita kembali ke virtual machine GNS3 VM. Tekan tombol enter. Pilih cell. Enter. Kita scroll ke bawah. Di sini kita ketikkan ifconfig. Perintah untuk melihat IP address di Linux. Karena mesin virtual GNS3 VM ini menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu. Enter. Interface inilah yang digunakan untuk menghubungkan NAT dengan perangkat yang ada di dalam GNS3 VM. Nah, IP-nya 192.168.122.1. Oke, kita kembali ke GNS3 VM. Kita on-kan kedua router mikrotik ini. Klik kanan start, klik kanan start. Kita ke konsolnya, double klik di ikonnya, double klik. Oke, double klik juga yang ini. Kita lihat di router mikrotik 1 terlebih dahulu. Admin, enter, passwordnya blank, enter. Coba kita lihat IP address dari router mikrotik ini dengan perintah IP address print, enter. Router mikrotik 1 ini saya hubungkan dengan device NAT pada interface Ether 1 dan secara default di Ether 1 itu aktif fitur DHCP kliennya. Makanya di Ether 1 ini mendapatkan IP address secara dinamis yaitu 192.168.122.118. Kita bisa lihat di tabel routingnya juga telah ada konfigurasi gateway-nya, IP route.
print. Enter. Ini gateway-nya untuk menjangkau destinasi address di mana saja. IP address telah ada, gateway untuk ke jaringan luar juga telah ada. Maka router MikroTik 1 ini telah bisa mengirim paket ke network address yang beda segmen dengan dia, baik ke network address komputer real kita maupun ke internet. Nah, untuk ke internet, asalkan komputer real kita terhubung ke internet. Kita cobakan, kita cek koneksi ke komputer real, yaitu koneksi ke interface VirtualBox Host Only Network. Enter. Ctrl C untuk membatalkan. Kita cobakan juga cek koneksi ke internet. Enter. Ctrl C. Kita pindah ke MikroTik 2. Router MikroTik 2 juga telah punya IP address, yaitu 192.168.122.178. Kita lihat juga gateway-nya. Dan juga telah memiliki gateway untuk koneksi ke destinasi address kemana saja. Kita coba cek koneksi. Dari router MikroTik virtual bisa ping ke komputer real. Itu artinya router MikroTik virtual terkoneksi ke komputer real. Nah, sekarang kita coba ping dari komputer real. Buka CMD, ping ke IP address router MikroTik 1. Ctrl C. Kita cobakan juga ping ke router MikroTik 2. Ctrl C untuk membatalkan. Unreachable keduanya, baik koneksi ke router MikroTik 1 ataupun ke router MikroTik 2. Kenapa unreachable? Padahal kalau kita ping dari router MikroTik reachable, bukan unreachable. Jika unreachable, maka Winbox juga tidak bisa koneksi ke router MikroTik yang ada di dalam GNS3 VM. Kenapa unreachable? Sesuai dengan nama device-nya NAT, maka device NAT ini melindungi perangkat yang ada di bawahnya dari paket yang berasal dari luar. NAT hanya membolehkan paket balasan atau replay dari paket request atau permintaan yang dikirim oleh perangkat yang ada di bawahnya, yaitu dari router-router ini. Nah, agar bisa reachable, pengiriman paket dari komputer real ke router MikroTik virtual yang ada di dalam GNS3 VM ini, maka ada dua langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus menghapus fungsi NAT dari perangkat NAT ini dengan cara menghapus isi IP tables pada mesin virtual GNS3-nya. Yang kedua, kita buat static routing pada komputer atau laptop real kita. Oke, kita mulai langkah yang pertama. Kita ke virtual mesin dari GNS3. Ketikkan. Ini adalah perintah untuk menghapus isi IP tables. Kenapa pakai sudo? Karena kita berada pada posisi user biasa, sedangkan yang bisa melakukan konfigurasi adalah root atau super user. Enter. Selesai langkah pertama. Kita lanjut langkah kedua, yaitu membuat static routing di komputer kita. Static root kita buat menggunakan command line interface atau CLI. Sama seperti Linux, di Windows, konfigurasi juga hanya bisa dilakukan oleh super user. Super user di Windows dinamakan administrator atau disingkat admin. Maka CMD yang kita gunakan adalah CMD run as administrator. Kalau di Windows 8 yang saya gunakan ini, untuk menjalankan CMD sebagai administrator, caranya klik kanan di logo Windows ini, lalu pilih menu Command Prompt Admin, yang ini, klik. Perintah untuk membuat routing statik adalah ini adalah destinasi address atau alamat tujuan, yaitu network address dari router-router MikroTik. Ini adalah netmask dari network address tersebut. Ini adalah gateway-nya, di mana gateway-nya adalah IP address dari interface mesin virtual GNS3 yang terhubung ke komputer real kita. Tekan Enter untuk mengeksekusi perintah ini. Muncul OK, ini artinya
Kita telah berhasil menambahkan static routing di komputer ini. Kita bisa lihat hasilnya dengan perintah Enter. Kita scroll ke atas. Nah, ini dia routing entry yang barusan kita masukkan. IP table sudah dihapus, static routing telah dibuat. Nah, sekarang kita coba ping ke router MikroTik yang ada di dalam JNS3 VM. Ctrl C untuk membatalkan. Cek juga ke router MikroTik 2. Koneksi komputer kita tidak lagi unreachable. Dengan demikian, Winbox telah bisa digunakan untuk meremote router MikroTik 1 dan router MikroTik 2. Oke, kita jalankan Winbox. Nah, di sini yang kita ketikkan adalah IP address dari router MikroTik 1. Klik connect. Nah, sekarang kita telah bisa meremote router MikroTik 1 yang ada di dalam JNS3 VM menggunakan Winbox. Ini adalah isi dari router MikroTik 1. Kita bisa menambahkan konfigurasi yang kita butuhkan pada MikroTik router 1 di Winbox ini. Kita cobakan juga meremote router MikroTik 2. Kita buka Winbox baru. Nah, di sini kita ketikkan IP dari router MikroTik 2. Klik connect. Sekarang kita telah berada di dalam router MikroTik 2. Router MikroTik yang ada di dalam JNS3 VM bisa kita remote menggunakan Winbox asalkan komputer real kita bisa mengirimkan paket ke router MikroTik tersebut. Misal, jika di bawah router MikroTik 1 ini dibuat lagi tambahan router MikroTik 3, maka router MikroTik 3 harus diberi IP address dan ada rule routing di router tersebut agar paket bisa dikirim dari komputer real ke router MikroTik tersebut ataupun sebaliknya. Oke, demikian tadi praktikum kita tentang cara meremote router MikroTik yang ada di dalam JNS3 VM menggunakan Winbox. Cukup sekian, sampai jumpa di video tutorial menggunakan JNS3 VM berikutnya. Terima kasih.